Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok translasi DNA akan menjelaskan tentang translasi DNA. Definisi translasi. Translasi adalah proses penerjemahan kode genetik oleh tRNA ke dalam urutan asam amino. Translasi menjadi 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Semua tahapan ini memerlukan faktor-faktor protein yang membantu mRNA, tRNA, dan ribosom selama proses translasi. Inisiasi dan elongasi, rantai polipeptida juga membutuhkan sejumlah energi. Energi ini disediakan oleh GTP atau guanosin trifosfat, suatu molekul yang mirip dengan ATP. Tahap-tahap translasi. Yang pertama, inisiasi. Tahap inisiasi terjadi jika adanya 3 komponen, yaitu mRNA, sebuah tRNA yang membuat asam amino pertama dari polipeptida, dan 2 subunit ribosom. mRNA yang keluar dari nukleus menuju sitoplasma didatangi oleh ribosom. Kemudian, mRNA masuk ke dalam celah ribosom. Ketika mRNA masuk ke ribosom membaca kodon yang masuk. Pembacaan dilakukan untuk setiap 3 urutan basa hingga selesai seluruhnya. Sebagai catatan, ribosom yang datang untuk membaca kodon biasanya tidak hanya satu, melainkan beberapa ribosom yang dikenal sebagai polisom membentuk rangkaian mirip tusuk sate, di mana tusuknya adalah mRNA dan dagingnya adalah ribosomnya. Yang dimaksud kodon yaitu urutan 3 basa nitrogen atau AUG, CCG, UAC, dan seterusnya. Yang kedua, elongasi. Pada tahap elongasi dari translasi asam amino ditambahkan satu persatu pada asam amino pertama atau metionin. Ribosom terus bergeser agar mRNA lebih masuk guna membaca kodon 2. Misalnya, kodon 2 UCA yang segera diterjemahkan oleh tRNA berarti kodon AGU sambil membawa asam amino serin. Di dalam ribosom, metionin yang pertama kali masuk dirangkaikan dengan serin membentuk dipeptida. Ribosom terus bergeser membaca kodon 3, misalnya kodon 3 GAG segera diterjemahkan oleh antikodon CUC sambil membawa asam amino glisin. tRNA terus masuk ke ribosom. Asam amino glisin dirangkaikan dengan dipeptida yang telah terbentuk sehingga membentuk tripeptida. Demikian seterusnya proses pembacaan kode genetika itu berlangsung di dalam ribosom yang diterjemahkan ke dalam bentuk asam amino guna dirangkai menjadi polipeptida. Yang ketiga, terminasi. Tahap akhir translasi adalah terminasi. Elongasi berlanjut hingga kodon stop mencapai ribosom. Triplet basa kodon stop adalah UAA, UAG, dan UGA. Kodon stop tidak mengkode suatu asam amino melainkan bertindak sinyal untuk menghentikan translasi. Polipeptida yang dibentuk kemudian diproses menjadi protein. Tujuan translasi. Translasi bertujuan untuk membentuk protein dari asam-asam amino spesifik dan akan membentuk rangkaian protein yang berbeda pula. Translasi yang umumnya dikenal sebagai biosintesis protein adalah suatu proses pembacaan dari mRNA hasil dari transkripsi DNA hingga perubahan dari rangkaian RNA menjadi suatu rangkaian protein dari asam-asam amino yang spesifik yang berasal dari tRNA pada proses translasi. Komponen yang berperan dalam proses translasi RNA. Bila dibandingkan dengan transkripsi, translasi merupakan proses yang lebih rumit karena melibatkan fungsi berbagai makromolekul. Oleh karena kebanyakan di antara makromolekul ini terdapat dalam jumlah besar di dalam sel, maka
Sistem translasi menjadi bagian utama mesin metabolisme pada tiap sel. Makromolekul yang harus berperan dalam proses translasi meliputi yang pertama, lebih dari 50 polipeptida serta 3 hingga 5 molekul RNA di dalam tiap ribosom. Yang kedua, sekurang-kurangnya 20 macam enzim amino asid tRNA sintetase yang akan mengaktifkan asam amino. Ketiga, 40 hingga 60 molekul tRNA yang berbeda. Yang keempat, sedikitnya 9 protein terlarut yang terlibat dalam inisiasi, elongasi, dan terminasi polipeptida. Selanjutnya, di sini terdapat tabel yang berisikan tentang tahapan pada proses translasi RNA. Tahap pertama yaitu tahap inisiasi. Pada tahap ini terdapat 5 komponen yang berperan, yaitu N-formyl metionil tRNA. Fungsinya dibutuhkan dalam perakitan ribosom 70S. Kedua, kodon inisiasi pada mRNA. Fungsinya memulai proses inisiasi. Yang ketiga, subunit 30S dan 50S ribosom. Fungsinya sebagai subunit pembentuk kompleks 70S ribosom. Yang keempat, GTP. Fungsinya sebagai penyimpan energi yang digunakan pada pembentukan kompleks 70S ribosom. Yang kelima, ada faktor inisiasi atau IF1, IF2, IF3, dan mRNA. Fungsinya yaitu IF1 dan F3 untuk mempromosikan disosiasi dari ribosom 70S dalam subunit 30S dan 50S, sedangkan IF2 sebagai pembawa molekul GTP dan membentuk ikatan initiator tRNA pada subunit 30S bebas. Kemudian pada tahap kedua, yaitu tahap pemanjangan atau elongasi. Pada tahap ini memiliki 4 komponen yang berperan. Yang pertama, ribosom 70S fungsional sebagai tempat berlangsungnya proses translasi RNA. Yang kedua, tRNA aminosil berfungsi sebagai pembawa gugus aminosil yang akan dipindahkan oleh peptidil transferase pada sisi P. Yang ketiga, ada faktor pemanjangan. Fungsinya sebagai menukar GDP menjadi GTP. Yang keempat, ada peptidil transferase. Fungsinya memindahkan rantai peptida ke tRNA pada sisi P. Kemudian pada tahap ketiga, yaitu tahap terminasi. Pada tahap ini hanya memiliki 2 komponen yang berperan, yaitu yang pertama, kodon terminasi pada mRNA. Fungsinya kodon yang mengaktifkan kerja dari protein faktor pembebasan. Yang kedua, faktor pembebasan. Fungsinya protein yang berfungsi untuk mengakhiri proses elongasi pada translasi RNA. Yang kelima, ribosom. Translasi atau pada hakikatnya sintesis protein berlangsung di dalam ribosom, suatu struktur organel yang banyak terdapat di dalam sitoplasma. Ribosom terdiri atas 2 subunit, besar dan kecil, yang akan menyatu selama inisiasi translasi dan terpisah ketika translasi telah selesai. Ukuran ribosom sering dinyatakan atas dasar laju pengendapannya selama sentrifugasi sebagai satuan yang disebut satuan Svedberg. Pada kebanyakan prokariot, ribosom mempunyai ukuran 70S,
sedangkan pada eukariot biasanya sekitar 80 S. Tiap ribosom mempunyai dua tempat pengikatan tRNA yang masing-masing dinamakan sisi aminoasil atau sisi A dan sisi peptidil atau sisi P. Molekul aminoasil tRNA yang baru memasuki ribosom akan terikat di sisi A, sedangkan molekul tRNA yang membawa rantai polipeptida yang sedang diperpanjang terikat di sisi P. Proses translasi. Sebuah molekul mRNA akan terikat pada permukaan ribosom yang kedua subunitnya telah bergabung. Pengikatan ini terjadi karena pada mRNA prokariot terdapat urutan basa tertentu yang disebut sebagai tempat pengikatan ribosom atau ribosom binding site atau urutan Saint-Dalgarno. Sementara itu, pada eukariot, pengikatan ribosom dilakukan oleh ujung 5 mRNA selanjutnya. Berbagai aminoasil tRNA akan berdatangan satu demi satu ke kompleks ribosom mRNA ini dengan urutan sesuai dengan antikodon dan asam amino yang dibawanya. Urutan ini ditentukan oleh urutan triplet kodon pada mRNA. Ikatan peptida terbentuk di antara asam-asam amino yang terangkai menjadi rantai polipeptida di sisi P ribosom. Penggabungan asam-asam amino terjadi karena gugus amino pada asam amino yang baru masuk berikatan dengan gugus karboksil pada asam amino yang terdapat pada rantai polipeptida yang sedang diperpanjang. Langkah berikutnya adalah translokasi yang melibatkan 1. Perpindahan fMet AIA tRNA dari sisi A ke sisi P, dan 2. Pergeseran posisi mRNA pada ribosom sepanjang 3 basa sehingga triplet kodon yang semula berada di sisi A masuk ke sisi P. Dalam contoh ini, triplet kodon yang bergeser dari sisi A ke sisi P tersebut adalah triplet kodon untuk alanin. Triplet kodon berikutnya, misalnya penyandi serin, akan masuk ke sisi A dan proses seperti di atas hingga translokasi akan terulang kembali. Translokasi memerlukan aktivitas faktor elongasi berupa enzim yang biasa dilambangkan dengan EFG. Pemanjangan atau elongasi rantai polipeptida akan terus berlangsung hingga suatu triplet kodon yang menyandi terminasi memasuki sisi A. Sebelum suatu rantai polipeptida selesai disintesis terlebih dahulu, terjadi deformilisasi pada F-metionin menjadi metionin. Terminasi ditandai oleh terlepasnya mRNA tRNA di sisi P dan rantai polipeptida dari ribosom. Selain itu, kedua subunit ribosom pun memisah. Pada terminasi diperlukan aktivitas dua protein yang berperan sebagai faktor pelepas atau releasing factors, yaitu RF1 dan RF2. Ribosom. Ribosom merupakan organel yang berperan kecil dan padat dalam sel dan berperan sebagai tempat sintesis. Ribosom juga merupakan komponen sel yang membuat protein dari semua asam amino. Ribosom memiliki diameter sekitar 20 nanometer dan terdiri atas 65% RNA ribosom dan 35% protein ribosom. Ciri-ciri ribosom yaitu 1. Mampu menghasilkan protein. 2. Memiliki bentuk seperti butiran kecil dengan diameter 20 hingga 22 nanometer. 3. Merupakan organel terkecil dalam sel. 4. Terdapat pada seluruh sel hidup seperti tumbuhan, hewan, prokariotik, dan eukariotik. Struktur ribosom. 1. Subunit besar. Subunit besar berisi sebuah tempat di mana ikatan baru yang akan dibuat untuk membuat protein. 2. Subunit kecil. Subunit kecil merupakan salah satu subunit yang sebenarnya
tidak memiliki ukuran kecil, hanya lebih kecil apabila dibandingkan dengan subunit besar. Subunit kecil berfungsi untuk mengalirkan atau menyampaikan informasi selama sintesis protein. Fungsi ribosom. 1. Proses sintesis protein. Ribosom merupakan salah satu organel yang tidak memiliki membran, akan tetapi berperan penting dalam proses fotosintesis, yang mana ribosom berfungsi efektif dalam menerjemahkan mRNA yang akan merubah menjadi protein. 2. Fungsi translasi. Pada saat proses pembentukan protein, ribosom melakukan translasi. Hal ini untuk menerjemahkan urutan nukleotida yang terkandung dalam molekul mRNA dan merubahnya menjadi rangkaian asam amino sebagai penyusun protein. 3. Proses transkripsi. Fungsi ribosom berikutnya adalah proses transkripsi. Salah satu dari beberapa rangkaian DNA akan mengalami proses transkripsi yang akan menghasilkan RNA. Proses transkripsi masih termasuk ke dalam bagian ekspresi genetik, sehingga proses ini merupakan penyalinan teks DNA dan diubah menjadi RNA. Kami kelompok translasi DNA, sekian dan terima kasih.